Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara ngobrol-ngobrol tentang politik dan negara. Dan kali ini saya ingin membahas berita terbaru dalam kasus Partai Demokrat, yaitu bahwa tanggal 4 Mei yang lalu, baru beberapa hari yang lalu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan kubu Muldoko terhadap ADRT Partai Demokrat dinyatakan gugur. Jadi gugatan kubu Muldoko terhadap ADART Partai Demokrat dinyatakan gugur. Nah, ini kan memang bagian dari babak selanjutnya dari urusan KLB Partai Demokrat yang abal-abal itu, ketika setelah Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa menolak untuk mengesahkan hasil dari KLB Muldoko di Deli Serdang pada waktu yang lalu. Dengan ditolaknya pengesahan terhadap KLB Deli Serdang dari kubu Muldoko itu, maka dengan demikian maka yang sah adalah Partai Demokrat dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Dan dengan demikian pula juga Pak Muldoko bersama gerombolannya itu tidak punya hak mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat. Pada dasarnya begitu. Tetapi kemudian babak selanjutnya adalah mereka bisa saja melakukan gugatan hukum terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM, atau kali ini yang nampaknya beda, bukan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang digugat, tetapi ADART Partai Demokrat, hasil dari Kongres Partai Demokrat yang ke-5 tahun 2020 lalu, itu yang digugat, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik. Nah, itulah yang digugat, dan penggugatnya itu termasuk adalah DPP, menyatakan diri sebagai DPP Partai Demokrat, kubu Muldoko ini. Walaupun tentu saja mereka tidak punya hak untuk mengatakan diri sebagai DPP Partai Demokrat. Tapi itu yang melakukan gugatan, dan kemudian juga bersama ada beberapa fungsionaris dari hasil KLB tersebut. Nah, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan bahwa gugur karena 3 kali diundang hadir, yang menggugat justru tidak hadir. Jadi ini memang agak lucu. Mereka menggugat, tapi kemudian mereka yang tidak hadir dalam proses pengadilan, dalam sidang-sidang pengadilan tersebut. Ya otomatis setelah dipanggil 1 kali, dipanggil 2 kali, ketiga kali tidak hadir juga, maka memang hakim wajar sekali kalau mengatakan itu dianggap gugur. Nah, urusan kenapa mereka tidak hadir, itu urusan mereka. Mungkin saja setelah menyadari memang gugatan itu tidak berdasar tentu saja, maka ya ngapain juga datang ke pengadilan. Tapi sudah terlanjur nih dimajukan gugatan. Nah, sebenarnya dengan adanya gugurnya gugatan ini, sebenarnya ini juga momentum atau waktu yang tepat untuk berintrospeksi bagi Pak Muldoko dan kawan-kawan itu. Introspeksi, apakah perlu melakukan gugatan lain lagi? Memang dengan digugurkannya gugatan ini tidak berarti mereka tidak bisa mengajukan gugatan baru. Bisa saja, tapi orangnya harus berbeda. Karena tidak bisa orangnya harus berbeda, ataupun juga materi yang digugatnya juga harus berbeda lagi. Nah, ini tentu saja pekerjaan rumah mereka lah. Tapi sebenarnya saya cuma ingin membahas opsi yang harus dilakukan bagi Pak Muldoko, dan kemudian dengan agenda politik
nasional yang sudah ditentukan oleh KPU. Apa yang saya katakan adalah bahwa KPU sudah menjadwalkan untuk melakukan verifikasi partai politik pada tahun 2022, tahun depan. Jadi tahun depan partai-partai politik yang akan ikut pemilihan umum itu kemudian harus mendaftarkan diri dan kemudian diverifikasi. Apakah secara faktual untuk partai-partai baru tentu saja, administratif dan faktual, dan bagi partai yang sudah melewati threshold, mereka yang ada di DPR RI sekarang ini, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, itu tinggal diverifikasi administratif. Nah, artinya jarak sekarang ini dengan jarak 2022, mungkin pertengahan tahun, tinggal setahun. Karena itu waktu sangat sempit sekali sebenarnya bagi partai baru untuk melakukan verifikasi politik kalau tidak mulai dari sekarang. Tentu saja proses konsolidasi partai. Nah, kaitannya dengan urusan KLB, Pak Muldoko, dan kawan-kawan ini semua adalah waktu yang sempit ini mestinya digunakan dengan baik untuk mengambil pilihan. Apa itu pilihannya? Membuat partai baru sendiri. Ini kesempatan untuk membuat partai baru sendiri. Tapi harus dimulai sekarang ini. Karena waktu 1 tahun itu sangat sempit. Pertama, kalau Pak Muldoko membuat partai baru, maka dia perlu bikin namanya, benderanya, lalu kemudian lagu marsnya barangkali kalau mau bikin lagu mars, atau kemudian manifesto politiknya sendiri. Lalu, tentu saja harus bikin cabang-cabang di sekian banyak provinsi di seluruh Indonesia. DPC-PT, baru membentuk DPC atau apapun namanya di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, waktu sangat pendek. Makanya kita lihat partai-partai baru itu munculnya sekarang. Apa gitu Partai Umat, Pak Amin Rais, Partai Gelora dari Pak Anies Mata, dan kita lihat ada beberapa partai lain, dideklarasikan sekarang. Karena mengejar waktu untuk melakukan konsolidasi dalam rangka membuat DPD di provinsi-provinsi, cabang-cabang di provinsi maupun di kabupaten kota. Tentu saja DPP-nya juga sendiri, mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai partai politik, dan kemudian siap-siap nantinya untuk diverifikasi, mendaftarkan ke KPU dan diverifikasi secara faktual dan administratif. Nah, sebenarnya kalau Pak Muldoko melihat ini kesempatan untuk membentuk partai baru, sekaranglah saatnya. Karena kalau mau mengajukan gugatan hukum lagi, yang diperbarui lagi, dan ditolak lagi nantinya. Lalu kemudian, proses hukum itu bisa panjang. Lalu tiba-tiba di ujung jalan, kemudian ditolak lagi. Nanti tidak ada lagi waktu bagi Pak Muldoko dan kawan-kawan itu untuk membentuk partai baru. Karena waktu semakin sempit. Sekarang saatnya. Lupakan lagi sudah untuk mengambil alih Partai Demokrat atau partai orang lain manapun lah. Bikin partai sendiri. Terserah mau kasih nama apa. Dan itu lebih kesatria. Atau opsi kedua, tinggal 2 opsi Pak Muldoko nih. Yaitu berhenti sama sekali untuk masuk ke dalam kancah politik, berhenti sama sekali untuk berusaha mengambil alih partai orang lain, berhenti sama sekali untuk berupaya menjadi tokoh politik melalui kepemimpinan di partai politik. Dan fokus pada menjalankan tugasnya, tugas utamanya, sebagai kepala staf presiden. Makanya kan inilah yang sebenarnya tugas utama Pak Muldoko, membantu presiden dalam fungsinya sebagai kepala staf presiden. Fungsi yang sangat tentu saja membutuhkan waktu full time
untuk membantu presiden. Nah, sebenarnya inilah saatnya dengan adanya digugurkannya gugatan itu, barangkali mudah-mudahan Pak Muldoko sadar bahwa sekarang pilihan barangkali tinggal dua saja. Bikin partai baru atau berhenti sama sekali dan fokus pada tugasnya sebagai Kepala Staf Presiden. Demikian, sampai jumpa lagi kita pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.